Ya, Anda kembali di Kabar Pemilu Kada, pemirsa, kita lanjutkan diskusi, masih bergabung bersama kami ada Kang Pipin. Kang Pipin, tadi disampaikan oleh Kang Ujang bahwa ini sebenarnya bukan suatu hal yang mengagetkan lah, ini bagian dari dinamika politik meskipun memang pernyataan dari Ahmad Syaroni belum bisa diartikan sebagai pernyataan partai begitu. Yang diragukan tadi adalah komunikasi Anda dengan Partai Nasdem, seperti apa begitu Kang Pipin? Ya, selama ini komunikasi kami dengan Partai Nasdem baik ya, dan saya kira lebih intens dibandingkan yang lain. Kami memang cukup ya pasca Pilpres kemarin, hubungan kami baik dan komunikasi beberapa kali kami ketemu antar pimpinan PKS dengan pimpinan Nasdem dan tim lobby juga terus membangun komunikasi ya. Bagi kami kalau misalnya untuk melanjutkan Hmm. hubungan ketika Pilpres dan kemudian berlanjut ke Pilkada, kalau tidak ada arah melintang, seharusnya kalau mulus-mulus saja ini bisa berlayar. Oke, Kecuali ada faktor lain, faktor X yang tidak kita ketahui, sebagaimana Bang Syahroni dewa-dewa sampaikan politik. dalam pernyataannya, Hmm. ada dewa-dewa dan sebagainya. Nah, dari situ kami tidak tahu apakah memang itu salah satu faktor yang mungkin ya akan menyebabkan pasangan aman tidak berlayar. Kang Pipin, Tapi dewa-dewa kami ini dari siapa sih Kang? PKS tentu, Kang, dewa-dewa ini tentu. siapa sih Kang? Nah, saya tentu harus ditanya ke Bang Sahroni ya. Dan kami tentu dari PKS berpositif thinking bahwa aman akan berlayar sampai ke KPUD pada pendaftaran nanti. Oke, optimis aman akan berlayar di DKI Jakarta. Tapi kan prediksinya ini PKS dan Nasdem tidak hanya berkoalisi di Jakarta saja, dan juga ada rencana untuk berkoalisi di Pilgub Jawa Barat. Betul demikian, Kang? Betul, dan itu kan salah satu menjadi pembicaraan kami antara PKS dan Nasdem ketika kita bicara di Jakarta, maka kita juga bicara di Jawa Barat. Karena cukup bagi kita, PKS dan Nasdem, ya untuk berkoalisi mengusung pasangan calon gubernur, baik di wakil gubernur, baik di DKI maupun di Jawa Barat. Nah, ini masih proses ya, penjajakan, pembahasan juga masih kita berhitung bagaimana strateginya, tokohnya siapa. Kalau untuk Jakarta sudah selesai bagi kami dan kami sudah sampaikan ke Nasdem. Nah, tinggal di Jawa Barat ini yang kami masih berhitung siapa yang tokoh yang berpotensi menang kalau misalnya kita melawan dari pasangan yang lain. Iya. Apakah kemudian juga pernyataan dari Ahmad Syaroni kemarin ada korelasinya dengan kemungkinan dukungan PKS kepada Ilham Habibie di Pilgub Jawa Barat? Ya, itu juga jadi pembicaraan. Hmm. Pak Ilham juga sudah silaturahim ke DPP PKS dan intens juga bangun komunikasi. Ada tim yang ditugaskan untuk membahas ya, ke sana. Sebagaimana kami juga masih membangun komunikasi dengan partai-partai lain, Hmm. termasuk ada PAN, ada Demokrat, Hmm. juga ada Golkar Oke. ya yang di Jawa Barat menghendaki bisa berkoalisi dengan PKS. Kami tentu bersyukur ya sebagai partai yang memiliki mesin partai kader yang kuat di Jakarta dan di Jawa Barat, menjadi salah satu magnet untuk diajak oleh berbagai partai politik untuk Hmm. bersama-sama berkoalisi memenangkan pilkada nanti. Oke. Persoalannya nanti tinggal siapa tokohnya, bagaimana kerja mesin politiknya, dan bagaimana strategi yang akan kita jalankan agar kita berlayar sampai menang, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat dan di daerah-daerah lain. Oke, dan tentunya butuh juga dukungan dari partai politik lainnya seperti yang Anda sampaikan tadi. Untuk di Jakarta sendiri sebenarnya respon sejumlah partai yang sudah menjalin komunikasi dengan PKS terhadap pasangan aman ini seperti apa? Lampu hijau, kuning, atau merah, Kang Pipin? Ya, beberapa kami bersyukur ya, seperti Nasdem sejak awal kami melihat ada lampu hijau, kemudian PKB awalnya lampu kuning, setelah ada silaturahim pertemuan di Harlah PKB dan Pak Presiden PKS menyampaikan pantun untuk mengajak mengusung aman, Alhamdulillah responnya lebih positif dibandingkan sebelumnya. Dan termasuk mudah-mudahan PDIP juga kami sedang berusaha untuk membangun komunikasi dan melakukan lobby-lobby tawar-menawar ke depan, tidak hanya isunya terkait dengan Jakarta, karena ini pilkada serentak, bagi kami kita bisa saling tukar-menukar Oke. data yang akan kita usung. Misalnya PDIP kuat di Jawa Tengah,
tentu kami juga menyadari bahwa itu adalah basis PDIP, maka kami memahami kalau misalnya PDIP yang akan dicalonkan di Jawa Tengah. Nah, kami di Jakarta dengan raihan suara tertinggi dibandingkan partai-partai yang lain, tentu wajar kalau misalnya kami mencalonkan kader kami untuk maju di Pilkada Jakarta. Oke, Kang Pipin, tapi begini Kang, rasa percaya diri itu apakah kemudian masih utuh jika nantinya Nasdem menarik dukungan untuk Anies Baswedan? PKS mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lainnya. Tapi bagaimana kemudian jika parpol lain tidak menghendaki Sohibul Iman menjadi cawagup dari Anies, Kang Pipin? Ada kemudian Ya, kemungkinan lain tidak? betul, setiap hajatan politik kami selalu menyiapkan plan A, plan B, mungkin sampai plan sekian kita siapkan. Jadi skenario itu kami siapkan dan kami otak-atik siapa nama calon, kemudian kita survei, kita minta masukan dari kader, struktur, pengurus dari bawah, sehingga kita tidak akan memutuskan ujuk-ujuk tiba-tiba dari pusat. Kami juga akan mengkomunikasikan plan A, plan B juga ke calon mitra koalisi kami. Jadi di Jakarta kami punya plan A, plan B, plan C, kemudian di Jawa Barat juga demikian. Di hampir semua tempat perencanaan itu tidak tunggal dan kami sudah menyiapkan beberapa skenario tawaran-tawaran yang saat ini juga ada dari pihak-pihak yang lain. Jadi sekali lagi ini tentu bagi kami ada pilihan yang ideal ya. Kami Oke, berharap tokoh yang kita usung adalah punya elektabilitas, kapasitas, dan kemudian akseptabilitas yang baik. Dan tapi kalau misalnya itu tidak Kang. tercapai, maka kita harus masuk ke plan B yang kira-kira kalaupun plan A tidak terjadi, tetapi plan B ini bisa tetap menang ke depan gitu. Oke, plan B ini bagaimana Kang Pipin dan kemudian apakah strategi ini juga digunakan untuk mengantisipasi jika yang sedang ramai saat ini kan adalah partai koalisi di Kim kan sedang bertambah. Disebutnya Kim Plus begitu ya, atau mungkin Anda lebih tahu dibandingkan dengan saya. Apakah ini juga sebagai antisipasi untuk menghadapi lawan yang mungkin nanti akan didukung oleh Kim Plus ini? Ya, kami tentu plan B, plan C ini banyak ya Hmm, sebetulnya variannya. Jadi bagi kami ketika katakanlah plan A yang kami bawa adalah aman itu tidak bisa berlayar, maka plan B ini memang dan plan C dan selanjutnya ini hadir tawaran hmm, dari beberapa pihak lain oke, ya termasuk misalnya beberapa partai Kim yang mengajak juga untuk koalisi ya untuk bareng-bareng mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta. oke, Jadi kami menyadari bahwa Kang. kedaulatan partai Hmm, politik dalam menentukan siapa calon pasangan gubernur dan wakil gubernur ini yang itu mutlak ya tidak bisa dikendalikan itu dia. oleh Hmm. calon kepala daerah sendiri karena Kang, masing-masing juga punya rasionalitas, punya objektivitas oke, untuk menentukan siapa yang akan diusung. ya. Nah, pada titik itu tentu kami harus rasional dan kami harus membuka komunikasi Hmm. dan kemudian kami juga akan mendengarkan aspirasi Ya. masyarakat Kang dan kader Pipin, di bawah apa solusi yang hmm, akan kita lakukan jika plan A tidak oke, terjadi. Kang Pipin artinya ini bisa bisa tidak jika saya artikan saat ini PKS sudah legowo jika kemudian nanti pendamping Anies Baswedan bukanlah Sohibul Iman. Manjada wajada, there is a will, there is a way. Jadi Oke, bagi kami akan berjuang sepenuh tenaga hmm, dengan ikhtiar semaksimal mungkin dengan itikad baik. Kami yakin bahwa jalan itu akan oke. terbuka Terakhir, Kang dan Pipin, sampai detik-detik terakhir tentu memang ada deadline yang kami berikan oke. waktu untuk bagaimana pasangan ini bisa berlayar atau tidak. Sampai Tapi kapan tuh bagi Kang? kami sekali lagi kami akan berikhtiar yang terbaik Hmm. agar pasangan ini bisa berlayar. Kecuali memang tidak ada partai koalisi yang mendukung pasangan ini. Oke, deadline ini apakah juga diberikan kepada Partai Nasdem, Kang? Dan juga sudahkah kemudian PKS mendapatkan jawaban pasti resmi langsung dari Partai Nasdem untuk dukungannya terhadap pasangan aman? Ya, Konfirmasi kita terakhir, kan Kang. sudah dengar bahwa dari Nasdem kan deadline-nya tanggal 22 Hmm, Agustus ya.
Sebetulnya deadline paling utamanya adalah ketika pendaftaran. Nah, ini masih dinamis, bisa Oke, lebih cepat, bisa lebih lambat, tetapi yang jelas kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada untuk melakukan sosialisasi, memperkenalkan pasangan Anies Sohibul Iman kepada masyarakat. hmm, Dan kami melakukan survei, kami melihat dari hasil survei baik. itu memang hasilnya positif ya, kami lihat dari beberapa survei tetap unggul ketika Anies Sohibul Iman ini diajukan sebagai pasangan calon gubernur dan pasangan wakil gubernur di Jakarta. Oke, Nasdem masih aman ya, Kang? Ya, so far so good sampai Oke, saat ini, dan kita mudah-mudahan kita tidak tahu ke depan seperti apa. Yang jelas tentu kami harus berprasangka baik. baik. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Terima kasih banyak Kang Pipin atas waktunya di Kabar Pemilu Kada hari ini. Sehat selalu Kang Pipin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.